sebetulnya jarang disampaikan oleh orang-orang. Fakta bahwa di dalam trading itu. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Pak Reva. Halo, hai, apa kabar teman-teman? Nggak berasa ya kita udah episode ke-41. Siapa bilang nggak berasa? Berasa dong. Oh berasa? Berasa 41. Coba dihitung 1, 2, 3, 4. 41. Betul sih. 9 bulan. Oh, iya. Berasa dong. Berasa. Berasa, tetapi karena kita Mungkin melakukannya dengan happy. ikhlas, Betul. ya tentu saja ini konsekuensi, integritas. Betul. Ya semuanya bisa mungkin dilakukan. Orang bilang money talks, ya uang berbicara. Saya yakin yang nggak bisa dibeli dan dibayar apa itu? Waktu dan integritas. Betul. Kalau berbicara episode 41, Iya. saya banyak banget konten-konten di luar sana yang lebih expert daripada kita dalam soal membuat video, dalam soal waktu. Betul. Ya kan? Saya ucapkan terima kasih Pak buat teman-teman semuanya. Ini teman-teman luar biasa semuanya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata yang benar-benar punya niat belajar, effort itu banyak. Yes. Dan mantap. Mantap. Ya. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe, Betul. like, and share, komen, ya. Teruskan. Apa aja sih yang terjadi di trading, Pak? Kan biasanya ada enaknya, ada enggaknya. Itu apa aja, Pak? Mungkin dari teman-teman banyak kali ya yang pengen tahu apa sih gitu perbedaan enaknya dan enggaknya itu di trading. Saya singkat aja kali ya. Iya. Sebetulnya ini kayak apa sih yang terjadi pada trading yang real? Benar. Selama ini kan orang berpikir bahwa trading itu cuma buy, sell, selesai. Atau buy, sell, and bye-bye. Faktanya, kalau memang buy and sell saja, maka semua orang bisa melakukan. Saya yakin kok, kalau cuma sekedar buy sama sell, semua orang bisa. Bisa semua. Bisa lakukan. Bisa. Tapi pada kenyataannya, buy and sell ini sudah dilakukan, tapi kok banyak orang yang gagal. Salahnya di mana itu, Pak? Sebetulnya jarang disampaikan oleh orang-orang. Fakta bahwa di dalam trading itu ada yang disebut dengan kerja keras. Bahkan bisa dibilang topik yang kita bahas ini adalah sebetulnya topik yang paling dihindari oleh para trader, khususnya pemula. Ada yang mengatakan, rata-rata semua mengatakan bahwa trading itu adalah sesuatu yang mudah. Betul, yang instan ya, kebanyakan orang bilang. Karena terlihatnya seperti mudah. Saat ini eranya digitalisasi. Sepertinya cukup buka akun, deposit, kelihatan chart, buy, sell, dapat profit besar. Itu kan ekspektasinya. Iya. Kalau seperti itu pertanyaan saya cuma satu, kok banyak yang boncos? Kalau memang betul mudah, kenapa nggak semua orang yang melakukan hal itu bisa langsung sukses, bisa langsung kaya gitu ya? Jadi sebetulnya apa sih yang terjadi pada trading? Nah ini yang kita kulik, bahwa sebetulnya kalau orang bilang buy and sell, yes memang betul, buy and sell itu udah jadi part of trading. Oke. Tapi ada fakta yang tidak sering dikatakan oleh para trader. Apa itu? Ya 80%-nya. Ini yang terjadi dalam trading sebenarnya. Sebenarnya. Berarti ini kita bahas yang sebenarnya ya? Sebenarnya. Oke. Jadi nanti tinggal teman-teman berpikir, ini cocok buat saya atau tidak. Atau kalau misalnya saya lakukan, justru ketika saya kasih tahu kebenaran ini, bisa lebih semangat. Iya. Jadi semua orang punya pilihan. Benar nggak? Betul. Sulit itu sulit, berhasil itu juga sulit. Betul. Jadi pilih sulit yang mana? Yang bijak. Oke. Jadi apa sih yang terjadi di dalam trading sebenarnya? Yang terjadi ketika masuk ke dalam industri trading. Dan ini jarang yang disampaikan kepada orang, atau mungkin jarang
banyak orang ketahui, Iya. atau mungkin ada yang sudah menjalankan tapi belum paham bahwa ada banyak hal yang harus dia Dipelajarin. lakukan. Oh ya. Bahwa di dalam trading itu 20% kegiatannya adalah melakukan yang namanya buy atau Sell. sell. Oke. Betul. Cuman pertanyaannya, apakah dari sini berhasil atau tidak? Karena ada bagian lagi 80%-nya apa? Nah, ini yang sebetulnya bisa dikatakan banyak para trader menghindar dari hal ini. Oke. Ya. Jadi sebetulnya 80% itu apa? Hal yang pertama adalah menunggu. Menunggu. Orang menunggu itu butuh sabar nggak? Butuh. Sangat butuh sabar. Butuh sabar kan? Habis itu adalah persisten, kerja keras. Dan ini yang jarang dilakukan oleh para trader. Karena berpikirnya hanya buy Dan sama sell. saja. Selesai. Misalnya ditanya harus menunggu, ya salah satunya alasannya adalah ketika trader melakukan analisa, berarti dia membuat sebuah trading plan atau merencanakan sebuah Sesuatu. transaksi. Berarti kalau merencanakan sebuah transaksi, berarti dia harus membuat yang namanya trading system. Trading system. Ya, trading system ini kan sebetulnya udah termasuk trading plan. Ya, menunggu. Berarti dia udah punya yang namanya Trading plan. sistem. Artinya di sini udah termasuk berupa trading plan, rencana transaksi. Trading system ini kan adalah bagaimana trader itu bisa tahu apa yang dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Lakukan, betul. Kita udah jelaskan lah di Iya. pada episode sebelumnya. tinggal Iya. tonton aja. Oke, trading plan berupa kapan entry dan kapan exit. Betul. Bahkan kita tahu kan Bruce Kovner pernah mengatakan salah satu trader yang masuk majalah Forbes, ya, bekas supir taksi, drop out, Iya. tapi dia lanjut lagi di Harvard kuliah. Dia salah satu idola saya, makanya saya hafal. Bahkan saat ini bisa dicek, bahkan dia yang danain partai politik. Partai politik. Kalau dilihat kayaknya indah, Iya. tapi tahu nggak bahwa ada yang tidak terlihat apa? Oh, di balik itu ya. Bruce Kovner mengalami loss berkali-kali, mengalami hal-hal yang nggak enak. Orang kan melihatnya kayaknya indah. Indah, betul. Oke. Kayak enak banget ya gitu kan. Sama seperti orang membuat trading system. Trading system itu kayaknya Enak. enak aja, padahal itu adalah hasil daripada kita melakukan yang namanya ada backtesting, ya, Iya. trial error, Iya. kesalahan. Iya. Membuat rencana transaksi tentu kan jelas pasti akan ketemu yang namanya salah. Pasti Ya, pasti. pasti akan ketemu yang namanya salah. Wah, ternyata trading plan gue salah. Iya. Tetapi tahu nggak bahwa sebetulnya orang yang sudah bertransaksi berdasarkan trading plan itu adalah orang yang sudah mengikuti namanya trading system. Oh ya. Jadi bukan masalah untung atau rugi, tetapi kemampuan dia dalam membatasi rugi. Rugi. Oh, oke. Udah tahu trading Iya, kegiatan yang penuh resiko. Benar. Berarti ya hal yang pasti terjadi di dalam trading adalah rugi. Rugi. Udah pasti ya itu. Itu fakta. Ini nggak banyak kalau orang sampaikan. Iya. Apa hal yang pasti di dalam trading? Rugi. Rugi. Dan tugasnya trader ketika masuk di sini bukan cuma klik buy atau sell, tetapi justru bagaimana Anda disiplin dalam membatasi yang namanya rugi. Kerugian, betul. Oke, balik lagi. Bagaimana caranya? Berarti kamu harus punya trading Trading plan. plan, betul. Berarti ketika melakukan atau menjalankan trading plan, rencana transaksi, berarti angka harga pada pasar Iya. udah kita set up. Oh iya, betul. Udah di-setting. Udah dicatat ya, paling nggak ya. Bahkan tadi udah bilang Bruce Kovner, saya tahu kapan saya keluar, bahkan sebelum saya masuk. masuk, betul. Ya udah, kalau udah tahu seperti itu, ya jangan dilanggar dong. Berarti apalagi tadi? Menunggu dong. Menunggu. Dan waktu dalam menunggu ini kita kan pasti akan ketemu yang namanya salah. Iya. Dalam membentuk sebuah trading system, kita akan bertemu yang namanya proses, memakan waktu kan. Waktu ini yang kadang-kadang justru paling banyak orang tidak kuat. Benar sih. Ya, karena mereka hanya berpikir yang
instan aja. Instan aja. Nggak Dan sabar hal mereka. ini yang nggak banyak orang sampaikan. Oke, terus berikutnya adalah 80%-nya lagi adalah selain kita menunggu, karena kan kita tahu bahwa kita harus membuat yang namanya analisa. Iya, Itulah kita perlu yang namanya trading plan. Betul nggak? betul. Kita harus tahu bahwa ketika seorang trader membuat analisa, berarti kan hal yang dia harus lakukan, dia harus paham bahwa ketika dia membuat opininya ini di-approve sama pasar. Artinya ini, ketika analisa ternyata lebih sering di-approve oleh pasar, berarti semakin bagus dong dia Semakin punya jam bagus. terbang. Betul. Pertanyaannya, jam terbang itu butuh waktu nggak? Butuh. Terus habis itu, persisten itu apa aja sih yang dilewati oleh para trader? Persisten itu kan sebetulnya kerja keras. Ya kerja keras loh. Saya tahu kok namanya seorang trader ketika mau mulai pasti banyak yang ngerjain apa sih lo? Iya, betul. Dan ketika semakin kita diragukan, justru semakin kita ingin membuktikan. Betul. Oh memang betul, nggak ada yang mudah. Kalau mudah semua orang udah kaya. Betul. Udah pada sukses, Udah pada pada kaya. sukses. Saya bilang kok, Anda butuh kerja keras. Kalau Anda nggak mau kerja keras, segera cepat tinggalkan bidang ini. Trading itu seperti bayi, Ya. cukup Disuapin. and then berhasil, Anda salah total. Karena faktanya memang trading itu nggak enak. Yang bilang enak siapa? Benar. Kita harus melakukan kerja keras dan kita harus melakukan yang namanya riset. Riset ini berarti kita udah siap dengan yang namanya salah. Contoh, bagaimana saya membuat sebuah sistem ketika saya melakukan transaksi, loss saya dalam setiap transaksi tidak boleh lebih dari 1 1% sampai 2%. Ini kan jelas membutuhkan pengalaman salah. Iya, betul. Benar nggak? Mulai dari menghitung rumus selisih Kali kontrak selisih size. harga dikalikan kontrak size dikalikan jumlah lot. Ya. Oke, ketika ketemu dengan stop loss, Iya, nanti lossnya berapa? nggak boleh lebih daripada 1 yang sampai 2%, ditentukan. ya. Ya kan, misalnya Anda masuk $10.000, Iya. ya 1% dari $10.000 berapa? $100. $100. Oke, atau misalnya $5.000, 1%-nya berapa? $50. $50, Kalau betul. kamu punya kesalahan, berarti kamu bisa melakukan 100 kali kesalahan berturut-turut. Pertanyaannya Benar. mungkin nggak? Nggak mungkin sih. Ya, dan jelas ini kan memakan waktu juga. Iya, betul sih. Persisten lagi, kerja keras lagi kan. Ketika kita 2, 3, 4 kali salah analisa, tentu kita akan evaluasi dong. Betul. Benar nggak? Pasti kita evaluasi. Nah. Kenapa kita bisa salah gitu kan? Betul. Ketika melakukan persisten itu ya tadi analisa. Nah, analisa ini kan tentu bukan seperti kayak ngomong jentik jari. Jadi Wah, langsung jadi ya. langsung hebat, langsung ketemu winning ratio. Tentu ini butuh waktu. Oke. Proses. Terus berikutnya adalah ini yang paling sulit. Kenapa? Selalu belajar. Selalu belajar Ya, player. jadi selalu belajar ini penting banget. Banyak orang kadang-kadang ketika dia mengalami profit, ini termasuk saya juga. Ketika saya ya namanya pemula, Ya. dapat profit besar, itu kan pasti langsung happy. Langsung happy. Kepalanya langsung besar. Besar Ya. kepala, betul. Dan ketika kepalanya besar, kadang-kadang kita ada di zona nyaman. Iya. Nah, ketika kita ada di zona nyaman ini, kita lupa ada sisi bahwa ingat loh, waktu profit lu jangan besar kepala. Ketika orang terlalu happy, itu kadang-kadang rasa mawasnya jadi berkurang. Betul, terlalu euforia ya. Euforia. Wah, Seneng banget gitu ya. profit banget. Padahal kita kan nggak ada yang bisa memprediksi itu besok seperti Seperti apa. apa, betul. Sama di pasar. Ada yang bisa prediksi apa yang terjadi besok? Besok nggak ada. Nggak akan ada yang bisa tahu. Kita cuma hanya bisa menganalisa, tetapi kepastiannya tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang trading pasti akan menuju harga sekian, itu udah pasti Nggak mungkin. paham. Jadi lebih kurang seperti itulah. Iya. Nanti kita akan jelaskan lebih Lanjut. detail lagi. Karena saya pengen teman-teman itu menjalankan trading itu dengan logika. Betul. Artinya mengedepankan common sense. Yang realistis lah ya. Realistis. Karena saya yakin kok trading ini kayak bisnis. Bisnis itu jelas kita
kalau dilakukan dengan serius, ini dengan garis bawahi serius ya. Kalau serius, saya yakin juga hasilnya lebih maksimal Betul. dibandingkan dengan melakukannya setengah hati atau seperempat hati atau cuma berekspektasi, berangan-angan seolah-olah semuanya mulus. Come on, dude. Ya ada semuanya yang mulus. Pernah nggak dengar ada satu pencapaian yang dijalankan dengan mudah? Saya yakin nggak ada. Nggak ada sih. Semuanya perlu Ya, proses. mungkin orang meraihnya sekali dua kali bisa, tapi pertanyaannya banyak kan yang bisa langsung konsisten. Dan lagi-lagi yang kita jelaskan ini tadi, ini semuanya sebetulnya tentang karakteristik. Jadi karakter itu sangat punya peran penting. Artinya 80% keberhasilan di dalam menjadi seorang trader itu adalah yang menentukan karakter. Tidak greedy, tidak overconfident, tidak merasa besar kepala, paham proses, sabar, punya kemampuan evaluasi diri, dan ada banyak hal-hal yang positif kalau kita bisa ambil. Tapi ada banyak juga kok yang berlawanan daripada yang saya katakan tadi. Iya, banyak banget sih Pak. Apa ya orang bisnis 100% pasti berhasil? Enggak. Semuanya punya resiko, tapi kembali kepada karakter Masing-masing. Betul. Oke, cukup. Cukup jelas sih Pak kalau menurut saya ya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaatnya. Iya. May Allah bless you Bless all. you all.